Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hello student, good morning. Halo anak-anak, apa kabar? Semoga kalian dalam keadaan baik. Nah, untuk pelajaran bahasa Inggris hari ini kita sudah masuk di lesson 12. Lesson 12, the title is A flood is a disaster. Banjir adalah sebuah bencana. You learn about, kalian akan belajar mengenai disaster, flood, bencana. Di sini bencananya banjir ya. Can and cannot disingkat menjadi can't. Bisa atau tidak bisa, atau dapat atau tidak dapat. How to keep the environment clean. Bagaimana cara menjaga kebersihan lingkungan. Should and should not atau shouldn't. Seharusnya dan tidak seharusnya. Nah, untuk penjelasan mengenai materi hari ini, kita simak di page berikut. Mohon disimak ya. Oke, sebelum masuk ke dalam materi dalam buku, kita lihat dulu untuk pembahasan dari can and cannot, and then should and should not, agar kalian bisa mengerti. Mohon disimak ya. Merupakan salah satu ungkapan yang sering digunakan dalam percakapan sehari-hari. Fungsi utama can and cannot yang sering kita ketahui adalah berbicara mengenai sebuah kemampuan. Can memiliki arti yang positif, yaitu berarti bisa atau dapat, sedangkan cannot memiliki arti negatif, tidak bisa atau tidak dapat. 1. I can read. Saya bisa membaca atau saya dapat membaca. I cannot read atau disingkat can't. I can't read artinya saya tidak bisa membaca atau saya tidak dapat membaca. 2. He can write. Dia, he adalah kata ganti dia untuk laki-laki, dia bisa menulis. Nah, kemudian di bawahnya he cannot write atau disingkat can't. He can't write. Dia, kata ganti he adalah untuk laki-laki, tidak bisa menulis. 3. We can ride a bicycle. Kami dapat mengendarai sepeda. Kemudian di bawahnya we cannot ride a bicycle atau disingkat we can't ride a bicycle. Kami tidak dapat mengendarai sepeda. Dan masih banyak lagi ungkapan mengenai kemampuan untuk contoh kalimat lainnya. Kita masuk ke pembahasan should and shouldn't atau should not. Adalah kata yang berfungsi untuk memberi saran atau nasihat kepada orang lain. Should berarti harus atau seharusnya. Should not atau shouldn't disingkat tidak harus atau tidak seharusnya. Kamu perlu menggunakan kata should dalam kalimat jika bermaksud memberi saran atau menasehati orang lain agar sebaiknya melakukan sesuatu. Sedangkan menggunakan kata shouldn't atau should not berarti kamu bermaksud memberi saran atau nasihat kepada orang lain agar sebaiknya tidak melakukan sesuatu. Kita lihat pada contoh kalimat. 1. You should throw the rubbish in the dustbin. Kamu seharusnya membuang sampah di tempat sampah. You should not throw the rubbish in the river. Atau you shouldn't throw the rubbish in the river. Kamu tidak seharusnya membuang sampah di sungai. 2. You should come on time. Kamu seharusnya datang tepat waktu. You shouldn't atau you should not come late. Kamu tidak seharusnya datang terlambat. Dari Miss tentang bagaimana cara menggunakan can atau cannot atau disingkat can't, should atau should not disingkat shouldn't, sesuai dengan konteks dan fungsinya. Now we are going on the next page. Oke, sudah mendengar ya untuk penjelasannya dari can and cannot, and then should and should not. Jadi kesimpulannya adalah can artinya bisa atau dapat. Nah, cannot artinya tidak bisa atau tidak dapat. Nah, ini menunjukkan kemampuan seseorang ya. Jika positif artinya dia bisa. Nah, untuk penggunaannya menjadi katanya can. Nah, and then jika negatif artinya dia tidak bisa.
Nah, penggunaannya menggunakan cannot. Nah, sama halnya dengan should and shouldn't. Should adalah positif jika memang ingin memberikan saran yang baik untuk orang lain. Nah, artinya should seharusnya. And then should not, bentuk negatifnya artinya tidak seharusnya. Nah, penjelasannya sudah tadi kalian perdengarkan ya di tayangan sebelumnya. Nah, untuk berikut kita masuk ke dalam bahasan pada textbook. Look and read. Lihat dan bacalah. It is rainy season. Sekarang ini musim hujan. Rain falls all day long. Hujan turun sepanjang hari. Water comes out from the riverbank. Air keluar dari tepi sungai. A flood comes to our house. Banjir memasuki rumah kami. We must go to a higher place. Kami harus pergi ke tempat yang lebih tinggi. Nah, dari gambar tersebut bisa terlihat terjadi peristiwa bencana banjir. Nah, sekelompok orang sedang mengevakuasi untuk pergi menyelamatkan diri masing-masing dan keluarganya dari bahaya banjir. Nah, bahaya banjir ini terjadi karena membuang sampah tidak pada tempatnya. Pada gambar terlihat ada seorang anak membuang sampah sembarangan. Dia membuang sampah di aliran sungai. Nah, ini menyebabkan salah satu hal penyebab terjadinya banjir. Nah, untuk berikutnya kita lihat pada slide berikut. I usually throw the rubbish in the dustbin. Aku biasanya membuang sampah di tempat sampah. I can do it myself. Aku dapat melakukannya sendiri. We shouldn't throw the rubbish in the river. Kita tidak seharusnya membuang sampah di sungai. It can cause a flood. Karena itu dapat menyebabkan banjir. A flood can kill fish. Banjir dapat membunuh ikan. It can carry disease. Dan banjir juga dapat membawa penyakit. Berikut kita lihat pada contoh dialog. Where do you usually throw the rubbish? Di mana biasanya kamu membuang sampah? I throw it in the river, Mom. Aku biasanya membuang sampah di sungai, Bu. Oh no, it can cause a flood, Juki. Oh tidak, itu dapat membuat banjir, Juki. I just throw the small things, Mom. Aku hanya membuang sampah yang kecil, Bu. What if everyone throws small things in the river? Apa jadinya jika semua orang membuang sampah kecil di sungai? It can cause floods. Itu dapat menyebabkan banjir. You're right. I'm sorry, Mom. Betul, Bu. Aku minta maaf. Our village flooded yesterday. Desa kita banjir kemarin. What do you think about that? Bagaimana pendapatmu tentang hal itu? That is terrible. Sungguh mengerikan. What can we do to prevent the flood? Apa yang dapat kita lakukan untuk mencegah banjir? We can plant some trees. Kita dapat menanam beberapa pohon. I see. Oh ya, what else? Lalu apa lagi? We shouldn't throw rubbish in the river. Kita tidak seharusnya membuang sampah di sungai. Okay, I will follow your advice. Baiklah, aku akan mengikuti saranmu. Berikut adalah vocabulary yang perlu kalian ketahui pada bahasan lesson 12 pada pembelajaran bahasa Inggris hari ini. Kalian bisa lihat, baca, kemudian kalian salin sebagai catatan agar kalian dapat memahami untuk penggunaan setiap katanya. Throw membuang, dustbin tempat sampah, flood banjir, clean bersih, dirty kotor, disease penyakit, river sungai, good baik, bad buruk, rubbish sampah, sick sakit. Jadi kesimpulannya untuk pelajaran kita hari ini adalah
tentang bencana banjir, lalu tentang penggunaan can and cannot, kemampuan atau ketidakmampuan, should and shouldn't, seharusnya dan tidak seharusnya, yaitu memberi saran. Nah, kalian sudah mendengar ya cerita barusan. Jadi banjir itu terjadi karena kita membuang sampah sembarangan. Baik anak-anak, alhamdulillahirrabbilalamin. Untuk bahasan pada lesson 12 kali ini Miss rasa cukup. Terima kasih banyak untuk perhatiannya. Dan selanjutnya kalian mengerjakan soal via link Google Form ya. Untuk selanjutnya jangan lupa disalin terlebih dahulu sebelum dikirim. Ya, baik. Miss akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.